Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dari kelas analisis desain sistem akan melakukan presentasi progress report tugas akhir uh, sebagai TTS analisis desain dan sistem. Anggota kelompok kami terdiri dari satu Demianus Software Jeffrey Bawala dengan NIM 68 2020, dan saya sendiri Ardi Adika Tantra dengan NIM 68 2020 063, dan ada Anastasios Carcangalis dengan NIM 68 2020 1 dengan NIM 68 2020 130. Pada kali ini kita akan mengambil studi kasus dari PT Sumber Alvaria Trijaya, khususnya pada Alfamart, pada bagian kasir. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perusahaan tersebut, kita akan mengenal dulu profil singkat dari perusahaan. Alfamart sendiri didirikan pada tahun 1989 oleh pemiliknya, itu Joko Susanto. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang kita kenal Alfamart mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi. Kemudian pada tahun 1999 perseroan mereka merambah ke sektor minimarket. Alfamart sendiri menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kemudian tempat dan layanan yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau. Next. Selanjutnya untuk struktur organisasi akan saya jelaskan. Jadi pada perusahaan ini terdapat struktur organisasi sebagai berikut. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah direktur. Direktur berperan mewakili pemilik dalam melakukan atau membantu kegiatan operasional sehari-hari dan mewakili perusahaan dalam bila berhubungan dengan pihak eksternal. Lalu selanjutnya ada store manager. Store manager bertanggung jawab secara langsung dalam pengawasan operasional outlet, meliputi operasional penjualan, promosi penjualan, atau pengaturan floor display, layout, kebersihan dan keamanan yang dikoordinasikan dengan bagian umum, pengadaan barang-barang dari gudang sentral. Selanjutnya ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini bertanggung jawab menjalankan administrasi dan pembukuan dengan dibantu oleh petugas administrasi pembukuan, accounting, dan komputer serta kasir. Selanjutnya ada bagian pembelian. Bagian pembelian bertanggung jawab atas semua kontinuitas, yaitu kualitas dan kuantitas barang persediaan yang ada di toko, kecepatan dan ketepatan dalam penyediaan barang dagangan, dan memelihara hubungan baik dengan supplier sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya harus dibantu oleh satgas bagian order atau pembelian dan quality control, petugas bagian administrasi dan pembukuan, dan petugas bagian gudang serta pembelian. Next. Baik, saya akan menjelaskan use case diagram dari Alfamart. Sebelum saya masuk ke penjelasannya, saya akan memberikan pengertian sedikit tentang use case. Jadi use case diagram itu adalah deskripsi dari fungsionalitas pada sistem. Nah, penjelasan dari use case biasanya dibuat dalam teks sederhana sebagai pendokumentasian pada simbol use case, tapi dapat juga digambarkan menggunakan activity diagram. Baik, sekarang saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem informasi, khususnya bagian kasir dari Alfamart. Baik, terdapat dua aktor utama ya dalam use case tersebut, yaitu kasir dan admin. Jadi dua aktor tersebut memiliki kegiatan masing-masing yang dapat dilaksanakan. Kita akan mulai satu persatu dari kasir. Jadi kasir sendiri memiliki kegiatan login. Jadi kasir dapat login ke dalam sistem, kemudian kasir dapat ganti password yang merupakan extend dari login. Kemudian ada kegiatan logout yang dapat dilakukan oleh kasir. Selanjutnya kasir tersebut dapat menciptakan struk dari transaksi yang dilaksanakan. Setelah itu kasir dapat melakukan kegiatan melihat barang. Jadi melihat barang yang masuk di sini, kasir dapat melihat apa saja sih barang yang ada di Alfamart. Kemudian kasir juga dapat menginput data barang dari Alfamart tersebut. Selanjutnya kasir dapat edit barang juga. Jadi kasir memiliki kegiatan edit barang, di mana kegiatan edit barang tersebut terdapat dua extend, yaitu baik menambah data barang maupun menghapus data barang.
Kemudian kasir dapat melihat riwayat transaksi yang berlangsung. Jadi dia bisa melihat jumlah barang, jenis barang, dan total harga barang dari transaksi. Kemudian kasir dapat input data transaksi dari kegiatan pembelian tersebut. Lalu kasir juga dapat edit transaksi. Jadi edit transaksi yang dimaksud terdapat dua extent juga, yaitu kasir dapat menambah data transaksi atau menghapus data transaksi yang berlangsung. Kemudian dari kegiatan edit data transaksi terdapat include-nya, itu memilih cara pembayaran. Nah, dalam kegiatan memilih cara pembayaran terdapat dua extent, yaitu dapat dilakukan secara tunai atau non tunai. Jadi itu penjelasan kegiatan yang dapat dilakukan oleh kasir. Kemudian saya akan menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan oleh admin. Nah, admin dapat login juga. Jadi kegiatannya dia dapat login, kemudian dia juga dapat ganti password. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan oleh admin selanjutnya itu dia dapat logout dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan dari admin sendiri itu dia dapat menginput data karyawan. Dan ada kegiatan edit data karyawan, di mana dalam kegiatan edit data karyawan itu terdapat dua extent yang dapat dilakukan, baik itu menambah data karyawan maupun menghapus data karyawan. Selanjutnya admin sendiri dapat melihat barang. Jadi admin dapat melihat barang yang ada di Alfamart. Lalu admin juga bertanggung jawab dalam kegiatan input data barang, kemudian kegiatan edit barang. Nah, sama kegiatan edit barang di sini ya, admin dapat menambah data barang dari Alfamart atau menghapus data barang dari Alfamart, karena itu merupakan extend dari kegiatan edit data barang. Selanjutnya kegiatan yang dapat dilakukan oleh admin yaitu dia dapat melihat riwayat transaksi yang berlangsung. Setelah itu ada kegiatan melihat laporan. Jadi admin tersebut dari Alfamart dapat melihat kegiatan laporan. Jadi melihat laporan di sini dia dapat melihat laporan mingguan atau bulanan dari Alfamart, dan dia juga dapat mencetak laporan tersebut. Maka dari itu kegiatan melihat laporan mempunyai extend yaitu cetak laporan. Jadi itu pengertian use case dari sistem informasi bagian kasir khususnya di Alfamart. Dan untuk diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pada activity diagram kita akan masuk ke activity diagramnya pada sistem ini. Di mana activity diagram itu merupakan rancangan atau aliran aktivitas atau aliran kerja dalam suatu sistem ini. Activity diagram ini bisa dibuat dalam untuk per user atau aktornya, atau bisa dijadikan satu. Tapi kami memilih untuk memisah aktor tersebut karena agar lebih detail aliran dari sistem tersebut. Nah, berikut activity diagram bagian admin dan kasir dari sistem Alfamart ini. Nah, pada bagian admin ini dimulai dari admin masuk ke aplikasi. Lalu pada aplikasi menampilkan halaman login. Nah, setelah menampilkan halaman login, admin akan menginput username dan password. Nah, pada bagian database jika tidak valid, admin akan kembali ke aplikasi lagi yang menampilkan halaman login. Lalu admin harus menginput username dan password yang benar. Nah, pada bagian ini ada berbagai kegiatan yang admin dapat lakukan. Contohnya, bila admin akan mengakses data karyawan, admin bisa memilih halaman data karyawan, lalu aplikasi akan menampilkan data karyawan apa saja yang ada di sistem tersebut. Setelah itu, admin bisa mengakhiri proses sistem tersebut. Atau jika ingin menginput data, admin bisa menginput data karyawan, lalu mengakhiri sistem tersebut. Lalu admin juga bisa mengedit data karyawan, lalu langsung sistem tersebut akan selesai.
aliran sistem tersebut akan selesai. Nah, selain mengakses data karyawan, admin juga bisa mengakses data barang yang ada di Alfamart. Sama seperti saat mengakses data karyawan, admin dapat memilih halaman data barang, lalu aplikasi akan menampilkan data barang. Nah, pada bagian ini, admin dapat menginput data barang ataupun bisa langsung dari proses sistem tersebut. Setelah menginput data barang ini juga setelah menginput data barang juga admin juga bisa mengakhiri proses sistem tersebut. Nah, setelah itu admin juga bisa mengedit data barang yang ada di Alfamart. Nah, tidak hanya itu juga, admin juga bisa mengakses riwayat transaksi yang ada di Alfamart tersebut. Setelah login, setelah valid loginnya, admin bisa memilih halaman riwayat transaksi, lalu aplikasi akan menampilkan riwayat transaksi yang sudah berlangsung di Alfamart tersebut. Lalu proses sistem tersebut selesai. Selain mengakses riwayat transaksi, admin juga bisa mengakses laporan yang isinya itu ada data transaksi, data karyawan, ataupun data penjualan di hari itu ataupun secara bulanan. Nah, admin setelah login bisa memilih halaman laporan, lalu aplikasi akan menampilkan halaman laporan yang berisi data-data yang diperlukan oleh admin, lalu admin bisa melihat saja atau mencetak laporan tersebut. Kemudian proses tersebut selesai. Nah, selanjutnya pada kasir, pertama kasir dimulai dari kasir masuk ke aplikasi, sama seperti admin tadi, aplikasi menampilkan halaman login. Nah, di sini database akan menentukan setelah menampilkan halaman login, kasir akan menginput username dan password. Jika tidak valid, database akan membalikkan lagi kasir ke aplikasi ke halaman login. Lalu kasir harus menginput username dan password yang benar. Setelah valid, kasir bisa men-scan barang pembeli, lalu aplikasi menampilkan data barang yang di-scan. Jika ada tambahan, maka kasir akan men-scan barang lagi, lalu aplikasi akan menampilkan data barang yang baru, tambahan yang baru. Lalu jika tidak ada tambahan, aplikasi akan menampilkan total pembayaran. Nah, di sini kasir bisa mengedit barang pembelian, jadi jika pembeli akan mengurangi atau menambah barang lagi, kasir bisa melakukan edit barang pembelian ataupun langsung ke memilih cara pembayaran. Di sini memilih cara pembayaran ada dua, tunai dan non-tunai. Setelah itu, setelah pembeli membayar, aplikasi akan mencetak struk, lalu proses tersebut selesai. Selain pada proses pembelian atau transaksi ini, kasir juga bisa setelah login bisa mengakses riwayat transaksi pada Alfamart. Pada sistem setelah login, kasir bisa memilih halaman riwayat transaksi, lalu aplikasi menampilkan riwayat transaksi, lalu proses tersebut selesai. Selain itu, pada sistem ini kasir juga bisa mengakses bagian stok barang, jadi atau data barang. Setelah login, kasir dapat memilih halaman stok barang atau data barang, lalu aplikasi akan menampilkan stok barang atau data barang yang ada di Alfamart. Selanjutnya akan dijelaskan kelas diagram oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas diagram yang ada pada sistem kami. Pertama saya akan menjelaskan apa itu kelas diagram. Kelas diagram ini mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Kelas diagram juga menunjukkan properti dan operasi sebuah
class dan batasan yang terdapat dalam hubungan dengan objek. Class diagram merupakan alat terbaik untuk dalam perancangan perangkat lunak. Di sini kami akan menunjukkan class diagram kami serta objek-objek apa saja yang ada dalam sistem. Pertama adalah ada kelas login. Kelas login ini memiliki properti berupa username, varchar, password dengan tipe data varchar, serta ganti password dengan tipe data varchar. Metode yang dapat dilakukan pada kelas ini adalah get username, get password, serta set ganti password. Jadi get username itu berarti memasukkan username, dan pada get password ini juga memasukkan password. Lalu set ganti password ini berarti kita dapat mengganti password yang sudah kita buat sebelumnya dengan klik pada bagian ganti password tersebut. Lalu dalam melakukan login perlu adanya user kasir dan user admin. Jadi masing-masing user kasir dan user admin ini harus memiliki paling tidak satu akun untuk melakukan login yang ada. Yang pertama adalah user kasir. User kasir ini memiliki properti berupa ID kasir dengan tipe data varchar dan get ID metode get ID kasir, berarti dia dapat masukkan ID kasirnya. Lalu user yang selanjutnya adalah user admin. User admin ini dapat memiliki properti berupa ID admin dengan tipe data varchar, serta dapat melakukan metode berupa get ID admin, yaitu memasukkan ID adminnya. Selain user juga terdapat berbagai data yang terkait dengan user-user tersebut. Pertama adalah kelas data barang. Jadi di kelas data barang ini terdapat berbagai macam properties seperti ID barang, nama barang, stok barang, harga barang, serta jenis barang. Semua properti yang ada pada data barang ini terkait dengan data barang yang dimiliki oleh minimarket Alfamart yang menggunakan sistem ini. Jadi data-data tersebut ada dalam satu kelas data barang. Lalu metode yang dapat dilakukan oleh kelas data barang ini adalah set yaitu menampilkan data barang yang ada pada sistem, serta memasukkan get yaitu memasukkan data barang. Jadi yang dapat mengakses kelas data barang ini adalah user kasir dan user admin. Di mana setiap user kasir dapat mengakses 0 atau lebih data barang atau juga mengubah data barang yang ada. User admin juga dapat mengakses 0 atau lebih data barang atau mengubah data barang yang ada. Data selanjutnya adalah data karyawan. Data karyawan ini memiliki berbagai properti seperti ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, umur karyawan, nomor HP karyawan, serta email karyawan. Data-data ini terkait dengan karyawan yang bekerja pada minimarket Alfamart yang menggunakan sistem ini. Lalu metode yang dapat dilakukan pada kelas data karyawan ini adalah set ID, yaitu menampilkan data karyawan yang ada pada bagian ini. Semua yang ada di properties kelas data karyawan ini dapat ditampilkan, serta dapat get yaitu diubah atau diisi oleh user yang terkait. Nah, user yang terkait dengan data karyawan ini adalah user admin. Jadi hanya user admin saja yang dapat mengubah satu atau lebih data karyawan atau dapat mengakses data karyawan yang ada pada sistem ini. Lalu kelas yang selanjutnya adalah transaksi, kelas transaksi. Kelas transaksi ini memiliki berbagai data berupa ID transaksi, yaitu varchar, ID kasir, total pembelian, jumlah barang, serta cara pembayaran. Jadi pada transaksi ini akan menampilkan berbagai data yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada minimarket Alfamart atau kasir Alfamart tersebut ya, sebagai spesifik. Dan yang dapat mengakses kelas data transaksi ini adalah user kasir serta user admin. Jadi setiap satu user kasir dapat mengakses 0 atau lebih data transaksi, sedangkan setiap satu user admin dapat mengakses 0 atau lebih data transaksi ini, kelas data transaksi. Lalu metode yang dapat dilakukan pada kelas transaksi ini adalah menampilkan setiap transaksi yang sudah pernah dilakukan, serta dapat mengganti atau mengedit data-data transaksi yang ada pada sistem tersebut. Lalu kelas yang terakhir adalah kelas laporan. Laporan ini memiliki properties berupa laporan harian serta laporan bulanan. Lalu memiliki metode berupa set laporan atau set laporan harian atau set laporan bulanan. Jadi laporan ini akan menampilkan laporan dari berbagai data yang sudah ada pada kelas-kelas yang lain, yaitu data transaksi,
ada kelas data transaksi, data karyawan, serta data barang. Jadi data-data yang ada pada kelas-kelas yang lain tersebut dapat dimasukkan dalam satu kelas, yaitu kelas laporan ini. Dan yang dapat jadi seperti yang dapat dilihat, setiap satu laporan dapat berisi 0 atau lebih data barang. Lalu setiap satu laporan dapat berisi 1 atau lebih data karyawan. Lalu setiap satu laporan dapat berisi 0 atau lebih data transaksi. Dan yang dapat mengakses data laporan ini adalah user admin, di mana setiap satu user admin dapat mengakses satu kelas laporan. Demikian presentasi progress report dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah perkataan atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya.